Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, setiap kita hari ini ada dalam kasih, perlindungan, dan pertolongannya. Kita bersama kembali berjumpa dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa syukur di hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara, memberkati kami dengan setia. Kami bersyukur dan kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami mempelajari firman-Mu, untuk kami merenungkan, untuk kami memahami maksud dari firman-Mu ini, sehingga hidup kami berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami, hamba-Mu ini, bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing yang belajar firman. Tuhan Yesus berkati, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk hidup mencintai Tuhan. Untuk hidup mencintai Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus. Ungkapan pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid yang sudah dibimbingnya, sudah didampinginya, dan murid ini hidup di dalam pengajaran bersama dengan Tuhan, perjalanan pelayanan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia adalah Simon Petrus, sang murid yang mungkin bisa dikatakan murid yang sudah menyesal, murid yang sudah menangis, sebab di malam itu ternyata ayam berkokok. Kokokan ayam itu mengingatkan dia bagaimana Tuhan sebenarnya sudah memberitahukan bahwa dia akan menyangkalnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15-17, mari kita bersama memperhatikan dalam Alkitab kita. Demikian kata Tuhan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara, di perikop ini saya mau mengajak setiap kita untuk memperhatikan pertanyaan Tuhan Yesus kepada seorang murid. Seandainya atau jika pertanyaan ini diajukan kepada kita tidak lebih baik dari Simon Petrus. Mungkin penyangkalan Simon Petrus lebih terlihat, lebih jelas. "Apakah engkau salah satu orang daripadanya?" Oh, dia bilang, "Tidak, aku nggak kenal dia." Mungkin kita tidak menyangkal seperti secara terang-terangan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semuanya hari ini memperhatikan tentang
apakah kita murid yang mengasihi Yesus? Pertanyaan pertama yang diajukan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus berbeda dengan pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Ada hal yang istimewa di pertanyaan pertama, dan kali ini kita akan belajar tentang pertanyaan pertama ini. Di dalam ayat yang ke-15, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaannya ini, hai Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau menyukai aku? Apakah engkau bersuka? Apakah engkau menjadi suka? Apakah engkau menjadi senang jika bersama dengan aku? Apakah engkau menyukai aku? Apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau merindukan aku? Arti kata ini, apakah engkau merindukan aku? Apakah engkau mencintai aku? Menggunakan kata agape. Sudah lama sekali istilah ini kita dengar. Yang menunjukkan bahwa kasih, kerinduan, cinta yang begitu dalam yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sebenarnya demikian agape itu. Namun di sini dipertanyakan begini, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau merindukan aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan sederhana buat saya dan Bapak Ibu Saudara untuk koreksi diri hari ini. Di hari-hari hidup kita, di tengah-tengah kesibukan kita. Ini kan jadwal kita, pelayanan, pekerjaan, kalau yang sudah berumah tangga ya, tanggung jawab di rumah tangga, itu begitu padat, begitu banyak. Kadang-kadang Bapak Ibu ada dalam titik penat, ada dalam titik distres, dalam tekanan, sehingga dalam hati kita adakah kerinduan kepada Allah? Beberapa orang saat mereka terlalu lelah, saat mereka terlalu tertekan atau penuh beban, yang mereka rindukan begini, aku pengen healing rasanya, aku pengen refreshing rasanya, aku pengen traveling rasanya. Sepertinya traveling itu hal yang menyenangkan saat beban berat, atau healing jalan-jalan sebenarnya itu disebut healing. Itu yang banyak dibayangkan dan diimpikan. Pertanyaan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kembali mengingatkan kepada saya, Lestari, di tengah kepenatanmu, di tengah kelelahanmu, apakah engkau merindukan aku? Di tengah keadaanmu, di tengah situasimu, di tengah kesibukan pekerjaanmu, masih adakah kerinduan kepada Tuhan? Masih adakah cinta kepada Tuhan? Masih adakah gelora untuk mengasihi Allah itu? Nah, kenapa kalimat ini tidak titik, tidak ending, sudah selesai, tapi dilanjutkan begini. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari? Lebih dari ini merupakan sebuah perbandingan ya. Sebuah perbandingan. Tuhan mau menanyakan, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Kata mereka ini menunjuk kepada barang-barang, menunjuk kepada hal-hal, menunjuk kepada perkara-perkara, menunjuk kepada orang-orang. Tuhan Yesus mau menanyakan begini loh, Petrus, kamu mengasihi aku lebih dari kamu mengasihi barang-barangmu, lebih dari kamu mengasihi orang-orang di sekitarmu, atau termasuk dirimu sendiri? Apakah kamu mengasihi aku melebihi dari kamu mengasihi perkara-perkaramu? Kamu mengasihi aku lebih dari kamu mengasihi perihal-perihal dalam kehidupanmu? Apakah kamu mengasihi aku, merindukan aku, mencintai aku lebih daripada kamu mencintai barang-barangmu? Lebih daripada kamu mencintai kesukaan-kesukaanmu, hobimu, koleksi-koleksimu, barang milik kepunyaanmu,
secara sederhana. Apa barang kesukaan Bapak Ibu dan Saudara? Apa barang yang Bapak Ibu begitu suka? Paling sederhana, apakah ini? Mana yang lebih kita rindukan? Pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhana buat kita. Sudahkah saat ini saya dan Bapak Ibu Saudara mencintai Tuhan lebih daripada mencintai barang-barang yang penting, yang berarti buat kita? Mana yang kita sukai? Yesus Kristus atau barang-barang ini? Atau orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, atau pekerjaan-pekerjaan kita? Mana yang lebih kita cintai? Mencintai pekerjaan itu harus, karena kalau orang tidak mencintai pekerjaannya, dia akan bekerja setengah-setengah. Tapi ini menggunakan kata, apakah kamu mengasihi aku lebih banyak? Ibaratnya begini ya, kalau kita mengasihi handphone ini 9, berarti mengasihi Yesus 10. Kenapa saya sebutkan angka 9? Karena banyak orang gak bisa lepas dari handphone, tapi banyak orang suka lepas dari doa. Kalau ada doa malam di gereja, kalau ada doa malam di rumah, gak usah jauh-jauh, doa malam bersama, doa malam persekutuan, doa malam lingkungan atau wilayah, oke? Sedang saat firman Tuhan disampaikan, arahan mata kita sedang tertuju kepada handphone, bukan kepada aplikasi yang berisi Alkitab firman Tuhan, tetapi kepada aplikasi-aplikasi media sosial atau aplikasi-aplikasi kesukaan kita sendiri. Tuhan mau menanyakan, Tuhan mau kita mengafirmasi, menyatakan jawaban seperti Petrus. Beranikah kita berkata, menjawab bagaimana sikap cinta kita saat ini? Apakah kita mencintai Tuhan lebih banyak? Apakah kita mencintai Tuhan lebih besar daripada mencintai perihal-perihal pribadi kita? Apakah kita sudah mencintai Tuhan lebih banyak daripada kita mencintai pekerjaan-pekerjaan kita? Apakah saya sudah mencintai Tuhan lebih banyak daripada saya mencintai pelayanan-pelayanan saya? Pelayanan-pelayanan kita itu perlu, harus kita cintai, ya. Tapi mencintai, merindukan Tuhan itu haruslah lebih banyak. Maka kita harus terus membangun keintiman dengan Tuhan, membangun kedekatan dengan Tuhan. Tuhan mau kita dengan tegas berkata, ya Tuhan, aku mengasihimu lebih banyak. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, siapa yang kita kasihi lebih banyak? Anak-anak muda, jangan-jangan pacarmu, kekasihmu, engkau rindukan lebih banyak daripada engkau merindukan Yesus. Engkau rindukan pekerjaan-pekerjaanmu, engkau rindukan gajimu lebih banyak daripada engkau merindukan Tuhan. Ini tanggal tua loh ya. Sudah dapat gaji atau belum? Siapa yang kita rindukan lebih banyak? Merindukan keluarga, mengasihi keluarga harus. Tapi mana yang lebih kita rindukan, lebih kita kasihi, lebih kita cintai? Bapak Ibu Saudara, semua di sekeliling kita termasuk diri kita, bahkan lebih banyak menyerap energi kita. Dan hari ini kita diingatkan kembali, mari menjadi murid yang mencintai Tuhan lebih banyak. Apakah engkau mengasihi aku lebih besar? Apakah engkau mengasihi aku lebih banyak? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi barang-barangmu, mengasihi pekerjaanmu, mengasihi keluargamu, mengasihi hobimu, mengasihi komunitasmu? Apakah engkau sudah mengasihi aku lebih besar daripada engkau mengasihi dirimu sendiri?
Selamat menjadi murid Yesus yang mengasihi Tuhan lebih besar, lebih banyak daripada yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kami punya firman yang menuntun hidup kami untuk hidup mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, dan terus bertambah-tambah. Tuhan, terima kasih. Dan ampunilah kami kalau Engkau melihat kami lebih mengasihi barang-barang, lebih mengasihi pekerjaan, lebih mengasihi perkara-perkara duniawi, lebih mengasihi orang-orang, lebih mengasihi dari semuanya itu. Ampunilah kami. Tolong kami, pimpin kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, lebih daripada semua hal-hal di dunia ini. Tolonglah kami sepanjang hari ini untuk terus hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas setiap kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.